Shalom, kembali lagi kita di hari yang indah, hari yang Tuhan jadikan, di mana kita mau bersorak-sorak dan bersuka cita di dalamnya. Karena setiap hari dalam yang diciptakan Allah baik adanya. Tidak ada hari yang buruk, tidak ada hari sial, saudara-saudara. Semua diciptakan Allah adalah baik adanya. Dia menyediakan segala kebaikan, kemurahan, dan cinta kasih-Nya di setiap hari bagi kita. Terlebih bagi mereka yang sungguh percaya dan berserah di dalam Dia. Karena itu doa saya selalu adalah Roh Kuduslah penolong yang setia, sumber hikmat dan wahyu turun atas setiap kita dan memampukan setiap saudara mengenal Tuhan dengan baik dan benar dari kebenaran-kebenarannya di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan ini sangat manis dan indah. Dia berkata dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah saudara-saudara satu perbedaan yang sangat signifikan di dalam Allah kita dengan Allah yang disembah oleh orang-orang di luar Kristus. Saudara, Allah kita tidak menunggu kita untuk berbuat baik. Allah kita, saudara-saudara, tidak menanti untuk kita datang menyerahkan diri. Tidak menunggu untuk kita, saudara-saudara, terlebih dahulu hidup baik, hidup saleh, dan semua yang kita anggap bahwa itulah yang membuat orang berkenan kepada Allah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang betul mengerti perjalanan hidup manusia yang adalah ciptaannya sendiri. Bagaimana ciptaan itu jatuh dalam dosa. Dan sejak dari situ manusia ada dalam kuasa dosa. Dosa telah membuat manusia terpisah dari Allah. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah dalam kasih yang sangat besar itu tidak membiarkan manusia, saudara-saudara, untuk dikuasai dan tenggelam di dalam dosa dan menjadi binasa. Karena firman Tuhan berkata, upah dosa hanya satu. Tidak peduli ada dosa besar kecil. Upah dari dosa hanya satu, yaitu maut. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hal ini Allah tahu persis bahwa tidaklah mungkin manusia itu dalam keberdosaannya untuk menghampiri Dia. Tidaklah mungkin saudara-saudara dan dalam kemanusiaannya yang berdosa, manusia ini dalam keberdosaannya saudara-saudara, untuk dapat melakukan yang baik menurut standar ilahi. Karena saudara, kalau menurut standar kita, tentu banyak orang yang kita lihat berbuat baik. Tetapi di dalam standar ilahi, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 64 dikatakan di sana bahwa perbuatan saleh manusia pun seperti kain kotor di dalam tangan Tuhan. Saudara, artinya tidak ada satu kebaikan manusia pun yang bisa membawa dia datang dan berkenan di hadapan Allah. Tetapi kita bersyukur Allah yang kita sembah itu memberikan yang terbaik. Tidak ada seperti Dia. Allah kita, saudara-saudara, benar-benar Allah pengasih. Kalau kita katakan Dia maha pengasih, Dia adalah kasih itu. Dirinya, saudara, adalah kasih, di mana di dalam Dia kasih memenuhi Dia. Kasih yang terbesar, yang tidak ada batas, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Bahkan saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, maut sekalipun tidak bisa untuk saudara membungkam kasih. Tetapi maut dibungkam oleh kasih. Kuasa dosa dipatahkan, dibungkam oleh kasih, saudara-saudara. Dan oleh kasih, saudara-saudara, kita beroleh bagian dalam hidup kekal Allah itu sendiri. Inilah kasih yang terbesar. Dan hanya ditunjukkan Allah
ketika firman ini berkata, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dia tahu kita tidak bisa keluar dari dosa, kita tidak bisa mengalahkan dosa, kita tidak mungkin menghampiri Allah dengan segala cara kita, saudara-saudara, karena dosa menguasai kita. Tetapi Dia adalah Allah. Dosa tidak ada padanya. Tidak ada kuasa dosa yang bisa menguasai Dia. Maut sekalipun tidak mampu untuk mengalahkan dan menaklukkan Dia, saudara-saudara. Di dalam Kristus, Putra Tunggal-Nya, yang hari-hari ini akan kita peringati, saudara-saudara, akan kedatangannya ke dalam dunia, dalam perayaan Natal kita. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat kasih yang sungguh nyata. Kasih itu melampaui semua batas apapun. Kasih itu melampaui segala dimensi apapun, saudara-saudara. Dan tidak ada yang bisa menahannya untuk Dia datang ke dalam dunia demi keselamatan manusia. Karena itu di dalam kasih Dia, kalau kita bicara, saudara-saudara, murah hati, penuh rahmat, Maha Pengampun, ramah, baik, memiliki anugerah kasih karunia yang tak terbatas, dan semua sifat-sifat yang baik, saudara, ada dalam Dia, karena Dia sumber dari kasih itu. Karena itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dan itulah kasih. Kasih tidak egois. Kasih tidak mencari keuntungan bagi dirinya, saudara-saudara, sedikit pun. Tetapi hanya ada satu sifat yang luar biasa terangkum dalam kasih itu, yaitu memberi. Saya percaya tidak ada satu pun makhluk di bumi, di bawah air, di bawah laut sekalipun, saudara, atau di atas langit, di atas, yang bisa seperti itu, saudara-saudara, mengalahkan Allah dalam hal memberi. Dia hanyalah tahu memberi, dan Dia berikan yang terbaik. Allah kita tidak pernah kasih yang basi, saudara-saudara. Dia tidak kasih yang sisa. Karena itulah teladan yang indah di dalam hal memberi. Dia memberikan Putra Tunggal-Nya, satu-satunya yang terbaik, saudara-saudara, dan tidak ada selain itu yang Dia miliki, yang bisa melakukan semua yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Itu pentingnya saudara datang pada Tuhan setiap pagi. Ada kesegaran baru dari kasih setia rahmat Allah setiap pagi. Kita lihat Dia tidak berikan yang basi. Urapannya, kesegarannya, saudara-saudara. Dan juga kita membaca dalam firman Allah ketika Dia menuntun bangsa Israel dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Dikatakan Dia memberikan manna setiap pagi. Dia, saudara-saudara, tidak memberikan manna yang disimpan kemarin hari ini. Mereka diminta untuk hanya mengambil untuk hari itu. Makanya Yesus mengajar kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, besok hari Tuhan berikan lagi manna yang baru. Berikan daging burung puyuh setiap sore. Dia berikan, Dia datangkan daging-daging itu, saudara. Dan mereka diminta untuk hanya mengambil sesuai takaran mereka. Dan besok Tuhan berikan yang baru. Itulah Allah kita. Di dalam kasih-Nya selalu ada yang baru, yang segar setiap hari, yang bisa kita terima, yang bisa kita dapatkan. Hari tidak berubah, saudara, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tetapi karya Allah setiap pagi, setiap hari ada satu kesegaran, ada satu kehubungan spesial yang selalu terbangun kalau kita datang di dalam Dia. Dan itu hanya bisa kita terima, saudara-saudara, kalau kita menerima kasih yang terbesar, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Dialah keselamatan yang kekal. Di dalam Dia, saudara-saudara, kasih yang sejati. Apapun engkau cari di bawah kolong langit, apapun saudara cari di bawah dunia ini, saudara-saudara, itu tidak akan bisa memenuhi apa yang hilang dalam hidup manusia, yaitu kasih Allah. Hanya Allah yang bisa menempati itu di dalam diri kita.
Engkau mau mencari kasih dari manusia, engkau mau mencari kasih dalam jabatan, dalam uang, dalam harta, dalam pergi berjalan-jalan kemanapun liburan, dari mall ke mall, dari kafe ke kafe, dari satu tempat klub malam ke klub malam yang lain, dari satu dosa yang kau rasa nikmat ke dosa yang lain. Saudara-saudara, itu semua tidak akan pernah memenuhi. Bahkan itu akan membuat jiwa manusia semakin kurang, sengsara, dan terus akan mencari lebih. Tetapi ketika engkau di dalam Kristus Yesus, kasih yang sejati itu cukup membuat engkau merasakan kepuasan yang penuh di dalam hidup. Kau tidak akan dipengaruhi oleh dunia. Kau tidak, saudara-saudara, ditekan oleh keadaan. Karena damai yang sesungguhnya, sukacita yang sesungguhnya, bahagia yang sesungguhnya, saudara, sejahtera dan kepastian akan keselamatan ada di dalam Dia, yaitu Sang Putra Natal itu. Karena itu, hari-hari ini, saudara, jangan sekedar Kristen, tetapi mari, saudara-saudara, kita betul-betul menyadari, adakah kasih itu memenuhi hidup saya. Kalau saudara tahu bahwa ternyata selama ini engkau masih mencari, walaupun engkau menyatakan dirimu Kristen, engkau, saudara, perlu membuka diri lebih dalam kepada Kristus. Engkau perlu, saudara-saudara, mengoreksi diri di hadapan Allah. Dan mulailah dengan membangun setiap pagi. Tuhan, mana yang baru, kasih setia Tuhan atau rahmat Tuhan, kata Ratapan 3:23, yang selalu baru setiap pagi. Yang oleh Wahyu dan oleh Ayub dan pemazmur berkata, mendatangi aku setiap pagi. Wow, saudara-saudara yang saya kasihi, tidak ada kasih yang akan kau temukan seperti ini. Saya berdoa, kiranya lewat renungan singkat ini, hatimu terbuka dan engkau mau datang. Bahwa apapun, kemanapun engkau mencari kepuasan di dunia ini, tidak ada tempat kecuali di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia sang pemberi yang terbesar. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dia dalam hal memberi, saudara-saudara. Dan Dia telah memberikan kasih itu di dalam Yesus. Di dalam Dia tidak perlu lagi yang lain. Di dalam Dia semua sudah ada. Karena itu miliki Dia, kau punya segalanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari berdoa, buka hatimu. Silakan buka hatimu dan datang kepada Kristus. Katakan, Tuhan, kasih yang selalu baru setiap pagi, mana yang selalu baru setiap pagi, biar menjadi bagian hidupku. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku, Engkaulah damaiku, ya Tuhan. Dan mulai saat ini, Tuhan, aku membuka diri dan aku menyerah ikut dalam kehendak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, biar kasih Allah nyata dalam hidup saudara. Amin. Ikuti terus, saudara-saudara, renungan kita setiap hari ini, yang saya akan bicara tentang kasih dan bagaimana hidup di dalam kasih Allah. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam kasih dalam Kristus Yesus.